bagaimana hukumnya kita sujud tangannya sampai siku menyentuh tempat sujud. Itu kalau sujud. Dari Ibnu Abbas, nahnu umirna annas sudah bisa buati a'zum. Kata Ibnu Abbas dari Rasulullah ini, ketika sujud kami diperintahkan itu sujud 7 anggota tubuh menyentuh tempat sujud. Yang pertama al-jabhah. Ini jabhah, namun Nabi ketika mengucapkan jabhah, kening ini Nabi menunjuk ke hidung. Maknanya bahwa sempurnanya kena kening kita ini diukur dengan hidungnya. Ini pertama. Ketika sujud, pastikan bahwa ini jabhahnya, ininya hidungnya menyentuh tempat sujud. Kecuali kalau tempat sujudnya itu tanah atau pasir. Kalau hidungnya menyentuh tempat sujud, pasir tadi dikhawatirkan masuk ke hidungnya, ini boleh. Hidungnya enggak menyentuh tempat sujud. Namun kalau bersih seperti hambal atau sajadah, ketika sujud pastikan bahwa keningnya ini dan hidungnya menyentuh tempat sujud. Yang kita pakai ini bukan lambang kealiman. Yang pakai kopiah udah alim berarti. Atau ini bukan lambang orangnya ini banyak ibadahnya. Namun kopiah ini untuk membatasi rambutnya, supaya rambutnya itu enggak menghalangi keningnya ketika sujud. Hadis menjelaskan ketika orang sujud tangannya sibuk angkat-angkat rambutnya itu makruh. Nabi melarang. Nah, fungsi kopiah itu adalah menahan rambutnya nggak sampai menyentuh tempat sujud. Namun ketika pakai kopiah jangan berlebihan ke depan. Nah, depan ini ketika sujud menghalangi keningnya. Pastikan ketika sholat itu diangkat kopiahnya, rambutnya nggak ada yang turun, namun dia nggak menghalangi keningnya ketika sujud. Anggota yang kedua itu kedua tangannya. Tangannya itu menghadap kiblat dan tangannya rapat. Hadis dari Wa'il bin Hujr dan juga dari Abi Hurairah, ketika sujud tangannya menghadap kiblat, lurus ke depan dan dia rapat. Terus kedua lututnya menyentuh tempat sujud. Yang terakhir semua ataupun jari-jarinya itu dilipat dan dia menyentuh tempat sujud. Maknanya dia diarahkan ke depan ini menghadap kiblat. Ini pertanyaannya, bagaimana orang ketika dia sujud tangannya sampai ke siku itu menyentuh tempat sujud atau lantai? Nabi menggambarkan orang seperti ini itu seperti anjing. Ketika kamu sujud, jangan sampai siku ini menyentuh tempat sujud. Bunyi hadisnya dia, an la tarsutal yadaini in bisatil kalbi. Janganlah ini menyentuh seperti anjing duduk. Kalau begitu, tangannya ini diangkat. Siku yang terangkat. Dan dia enggak menyentuh tempat sujud.